Alhamdulillah ya, hari ini saya bisa berkunjung ke Koperasi Desa Merah Putih, Desa Cibeber. Desa Cibeber, Kiara Pedes. Keren. Ini baru pemodelan yang keren ini. Ya kan? Sembako, Toserba, kafe desa ya. Nah, di sini ini gerai untuk sembako ya, mungkin ini ya. Nah, ini penataan gerainya. Nah, ini produk UMKM. Nah, ini harus ada ini. Produk UMKM ini space-nya ini harus ada. Dan sudah digitalisasi ya, keren ya. Yang atas ini apa ini, coba kita lihat. Oh, di sini ada pengembangan, mungkin arahnya ke wisata atau apa. Keren. Oh, ini kolam. Oh, mungkin katanya dengan program ketahanan pangan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah ya, kami dari Bandung Pak ya, kami keliling ke beberapa koperasi merah putih yang ada di kabupaten maupun di wilayah kota. Dan saya sempat mampir juga ke Cilenyi Wetan. Nah, itu ada salah satu koperasi yang akan diresmikan oleh Presiden. Nah, dari situ alhamdulillah saya berkunjung ke Kabupaten Purwakarta ini, bertemu dengan Anwar Sadat saya, Pak. Anwar Sadat. Iya. Anwar Sadat berarti kan tokoh itu, Pak. Presiden Mesir. Alhamdulillah sekali semua, karena Allah saya dipertemukan dengan Bapak Anwar Sadat ya. Kebetulan beliaunya sebagai abdesi juga ya. Setelah saya meninjau keberadaan Grand Design Koperasi Merah Putih ya, dan kayaknya ini ada sesuatu yang luar biasa yang perlu menjadi pilot project Jawa Barat. Amin. Ya. Untuk itu kami mohon penjelasan Pak ya tentang mungkin langkah-langkah atau bagaimana katanya dengan Koperasi Merah Putih dan MBG yang diharapkan dari Presiden dengan aksa citanya tadi tidak boleh ada lagi rakyat miskin ya. Bagaimana UMKM naik kelas ya, bagaimana Bang Emo itu juga terkikis habis. Mohon penjelasannya secara gamblang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Perkenalkan, saya Anwar Sadat sebagai Kepala Desa Cibeber, Kecamatan Kiara Pedes, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Saya menjabat sekarang di periode ketiga. Periode ketiga, alhamdulillah. Dan terkait program strategis nasional, salah satunya adalah pembangunan gerai, gudang KDMP. Waktu itu saya mencoba mengumpulkan seluruh tokoh dan dengan seluruh elemen masyarakat terkait pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Desa Merah Putih.
Dan ada beberapa poin yang menjadi rekomendasi pada hasil musyawarah tersebut. Yang pertama, kita bersepakat untuk mendirikan Kopdes sebagai lembaga usaha ataupun ekonomi yang berkeadilan. Ekonomi berkeadilan, Pak, ya, Berkeadilan. Yang tentunya makasih Pak ya. seluruh elemen warga masyarakat di Desa Cibeber ini harus terlibat aktif. Dilibatkan Pak ya. Dilibatkan. Dan Dan bukan sebagai objek lagi Pak ya. harus mendukung penuh kaitan program KDMP. Dan disitulah diputuskan beberapa keputusan. Yang pertama, secepatnya membentuk Koperasi Desa Merah Putih, dan alhamdulillah sudah terbentuk beserta kepengurusannya. Pasca kepengurusan, kita berembuk lagi antara pemerintah desa dengan pengurus Kopdes, yang kebetulan kan secara hierarki bahwa kepala desa itu Sebagai pengawas. eksposio sebagai pengawas di KPD. Dan kami sebagai kepala desa mempunyai kewajiban untuk mendukung penuh program Pak Presiden terkait program strategis nasional ini, karena pemerintah desa ini bagian daripada pemerintah terkecil ya, Ya. dan miniaturnya negara. Setelah itu kita buka pendaftaran anggota, Pendaftaran anggota. dan saya arahkan seluruh warga masyarakat diupayakan bisa bergabung ataupun menjadi anggota Koperasi Merah Putih. Dan pada waktu itu alhamdulillah setelah ada rembukan musyawarah dengan warga masyarakat, waktu itu kita langsung mendapatkan anggota sebanyak 700 anggota. 700 anggota, luar biasa. 700 anggota. Jadi kalau misalkan dari jumlah penduduk 700 anggota tadi gambarnya sudah mencapai berapa persen Pak? Mungkin dari kakak atau dari apa gitu? Kakaknya cuma 800. Nah, kalau Kecil banget ya. Cuma 800, populasinya sekitar 2.500 2.500 orang lah. Dan setelah itu juga terkumpul uang sekitar 70 juta Pak, dari simpanan pokok, Simpanan pokok di luar berapa berarti? 100.000. 100.000. Simpanan pokok 100.000 itu menjadi tanggungan selama menjadi anggota hanya sekali. Oh, hanya sekali. Hanya Pak. sekali saja. Nah, setelah pas itu ada simpanan wajibnya per bulannya 10.000, simpanan sukarela tidak terbatas seperti itu. Nah, Ada nggak peluang misalkan kayak semacam membuka saham ya, agar masyarakat itu ada potensi misalkan mau andil. Ada nggak peluang ke sana? waktu itu belum termusyawarahkan Pak waktu itu kan. Nah, setelah itu kita berembuk dan mengundang akademisi. Oh, akademisi juga. Ya. Keren ya. Saya sebagai konsultannya kan, apa langkah-langkah apa saja yang harus kita perbuat agar walaupun di desa saya belum terbentuk ataupun terbangun gerai dan gudang, saya ingin mencoba menerapkan tentang konsep usahanya yang mudah-mudahan ke depan bisa melibatkan seluruh warga masyarakat. Tercetuslah di sana kita berusaha membuat sebuah bukan uji coba ya, istilahnya merintis dulu nih usahanya gitu sebelum nanti pembentukan gerai dan gudang. Ketika usahanya sudah kuat kan, secara otomatis tinggal transformasi saja ke tempat yang baru kan gitu. Nah, dan kebetulan juga waktu itu kita punya bangunan ini dulunya digagas untuk menjadi BUMDesmart. BUMDesmart. Ya, karena anggarannya tidak mencukupi, akhirnya kita rembukan dan alhamdulillah waktu itu sesuai dengan arahan kita bikin layout Pak. Ya. Layout, konsep usahanya ada 3 konsep usaha. Yang pertama usaha bidang retail atau serba lah, yang adopsinya kayak Alfamart gitu. Yang kedua ada grosir, yang ini untuk mengakomodir warung-warung yang ada di desa. Oke. Supaya nanti warung-warung di desa itu tidak, Kopdes itu tidak menjadi kompetitor ataupun lawan usaha dari pada warung-warung warga desa. Nah, yang berjalan. Yang ketiga ini KP desa Pak, sebagai meeting room apalah, bisa rapat, bisa apa, bisa hiburan kan, serbaguna di sini. Nah, setelah konsep usaha juga sudah terbentuk, nah, saya kontak teman saya yang di Jakarta. Saya punya gagasan
untuk KDMP ini sebagai pilot project di desa saya, bagaimana project ya. Kita bisa bermitra. Ya. Nah, dari itu turunlah kawan saya dari Jakarta kan menawarkan kerjasama ataupun bermitra dengan KDMP ini, dan mereka sepakat dengan 3 konsep usaha ini kita jalankan. Nah, setelah itu sebelum barang-barang itu datang Pak ke kita, gitu kan, kita mitigasi dulu nih kaitan konsep tersebut. Ya. Dari 700 anggota itu, dan saya lebih dominan ke kakaknya ya, 700 kakak itu, kita mitigasi. Ya. Kaitan kebutuhan sembako warga masyarakat anggota 700 kakak itu berapa sih netnya kan begitu. Ya. Nah, sudah kita tanya-tanya, ada yang 1,5 juta, ada yang 2 juta, ada 3 juta, bahkan ada yang hampir 10 juta kan, karena variasi sesuai dengan taraf perekonomian warga masyarakat tersebut. Dan pada waktu itu sesuai dengan arahan konsultan, ambil anggaran terkecil aja, di angka Rp500.000 saja. Yang penting belanja anggota gitu ke kita. Betul. Gitu. Apakah nanti lewat warung-warung dari desa, apa langsung misalkan sebagian ke Kopdes kan, ke Kopdes kita gitu. Yang terpenting barangnya dari kita. Nah, setelah dikalkulasikan dari 700 kakak itu dikali 500 per bulannya, itu kita punya omset dari sembako saja sekitar 350 juta rupiah. Nah, omset itu 50 juta. Nah, yang kalau misalkan kita hitung, kita dapat sharing profit ya, dari pihak ketiga itu antara 10-15%. Kalau di angka kecilnya 10%, kita sudah punya 35 juta per bulan. Ya, betul. Cukuplah untuk bagi karyawan dan sebagainya. Yang kedua, saya terinspirasi ataupun ada peluang yang harus Kopdes ini garap, kaitan bantuan sosial masyarakat. Oke. Keren. Kaitan BPNT, PKH, BLTDD, BLTS kan begitu. Yang sangat luar biasa nilainya. Kita punya KPM itu sekitar 150 orang yang mendapatkan bansos tersebut. Nah, kita kumpulkan dan kita arahkan sebagai anggota juga ya tambahannya, dan alhamdulillah mereka mau. Kita sarankan bahwa pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo menginstruksikan, mengarahkan untuk menjaga ketahanan pangannya, ketahanan keperluan hidup dasar warga masyarakat itu untuk pembelian sembako salah satunya kan begitu. Jadi jangan sampai dapat bantuan pakai beli baju, pakai beli alat yang konsumtif, tidak boleh. Karena tujuan pemerintah memberikan bantuan sosial itu agar warga masyarakatnya tidak kekurangan dari pangannya kan seperti itu. Nah, mereka bersepakat, alhamdulillah. Itu ketika dikalkulasikan 150 per 3 bulan itu ada 900.000 kecilnya. Karena terkadang kan yang dapat BPNT, PKH, BLT, terkadang orangnya karena datanya bukan dari kita, orangnya itu juga begitu. Ada tambahan paling sedikit lah gitu. Nah, per 3 bulan itu kita mendapatkan 240 juta omset dari bansos tersebut, Pak. Dari bansos tersebut, gitu kan. Tambah lagi kan pendapatan kita. Yang ketiga, ini ada KP kecil-kecilan, lumayan lah. Kalau hari-hari weekend gitu kan cukup ramai juga kan gitu. Minimalnya kita di angka 1 juta per hari kan, kalau dikalkulasikan 30 berarti 30 juta Pak tambahnya. Alhamdulillah kan nama lagi. Nah, selain itu KDMP ini ada peluang juga untuk para pelaku UMKM-nya Pak. Nah, kebetulan di MBG atau SPPG itu membuka ruang bagi desa-desa untuk suplai terkait makanan. Betul. Nah, kaitan itu kita minta dari KDP Ciber itu untuk makanan ringan. Ada roti, ada bolen, ada ya makanan-makanan UMKM lah kayak gitu kan gitu, yang sehingga betul. Kita bisa melibatkan para pelaku UMKM. Salah satunya adalah kader-kader itu membantu kita, kader dari desa itu. Kader betul. Gitu. Dan alhamdulillah kita sudah berjalan hampir 4 bulan ya, 3 bulan. Hampir 4 bulan, Mbak. Hampir 4 bulan, walaupun umurnya baru 4 bulan, tapi alhamdulillah kita sudah
bisa berjalan, Pak. Ya. Gitu. Nah, dari sinilah Pak ya, besar harapan kami ya dari pemerintah ya, yang seperti ini ya. Jadi ini harus dikukuhkan menjadi salah satu pilot project. Ya, maksudnya apa? Di saat misalkan desa-desa misalkan mau mencontoh ke sini, dan mungkin perlu ada sertifikasi yang diterbitkan ya, sehingga untuk mengadopsi koperasi merah putih yang ada di sini tadi gampangannya punya kekuatan hukum. Jadi yang dilakukan di sini tuh seperti ini. Maksudnya apa? Jadi jangan misalkan ya memang desa sampai kecil Pak, ya jumlah kakaknya cuma sekian, cuma gini. Berpikirnya jangan begitu. Betul. Tapi bagaimana ini loh? Ini bisa menjadi percontohan. Ya. Desa kita harus kita bikin seperti ini. Ya. Bagaimana kita menuju desa mandiri? Ya, bagaimana kita selaku kepala desa tuh betul-betul punya kemampuan ya dan punya keberanian ya untuk berinovasi, berkreasi yang tujuannya memang untuk mensejahterakan masyarakat. Betul, betul. Kan itu Pak ya? Betul. Jadi jangan terlalu kaku seperti misalkan harus jual LPG, harus jual ini, jangan seperti itu. Ya. Betul. Kalaupun itu harus ada. Iya. Ya. Tapi di samping itu, itu tadi apa yang jenengan lakukan di saat misalkan bagaimana desa itu betul-betul punya kemandirian ya. Jadi sampai warung-warung tadi belanjanya ke sini. Luar biasa. Di saat ini misalkan menjadi sebuah percontohan yang ditetapkan oleh kementerian. Nah, dari situlah Pak. Jadi desa-desa itu punya pilihan. Ya. Kalau desa contohlah sini. Ya, nanti saya ingin juga nanti yang di kota seperti apa koperasi merah putih itu. Ya. Itu ada pemodelan juga. Jadi misalkan ada yang berbasis wisata, ada yang berbasis apa dan sebagainya macam. Nah, bagaimana pengembangannya ke sana? Ya. Yang baku ada, tapi pengembangannya. Nah, itu. Ya. Tapi menurut saya apa yang menjadi apa yang jenengan lakukan tadi ya, inovasi kreasi jenengan tadi, ini harus dibakukan juga. Pengertiannya apa? Ya, adopsi yang ini. Di saat kamu misalkan punya inovasi lain karena desamu itu mungkin banyak air ya, bagaimana mengembangkan wisata air atau bagaimana katanya dengan peternakan itu betul-betul kita optimalkan bla 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 bla. Tapi ini Pak ya, kalau menurut saya misalkan katanya dengan bagaimana kebutuhan masyarakat tadi, konsep desa mandiri yang ada di sini itu harus di bawah ini kebutuhannya masyarakat tadi. Betul. Jadi gampangannya di saat yang sudah ada itu dengan adanya koperasi merah putih desa harus berani. Kan gitu Pak? Betul. Mulai mensosialisasikan kalaupun desa kita di tengah perkotaan, kebutuhan sembako itu harus bisa menghidupi. Nah inilah Pak harapan saya. Ya. Mungkin Pak, mungkin ada lagi ini luar biasa. Dan pada dasarnya kan begini, Pak Presiden Prabowo ini, pemerintah pusat dalam hal ini, ingin meletakkan kerangka ekonomi dasar bagi warga masyarakat. Yang tentunya pemberdayaan, keterlibatan warga masyarakat dalam perekonomian atau dunia usaha ini harus betul-betul kita akomodir secara baik. Dan saya sangat yakin bahwa Pak Prabowo semata-mata dengan program KDMP ini ingin mensejahterakan rakyatnya. Satu kata Pak, iya. Ingin mensejahterakan rakyatnya yang berkeadilan. Saya pikir bahwa ini sebuah solusi terbaik di tengah-tengah semakin gemerlapnya orang-orang kapitalis yang sehingga kita sebagai warga masyarakat di desa hanya sebagai objek daripada kegiatan usaha mereka. Nah, harapan saya ke depan, saya selaku kepala desa yang memimpin pemerintahan terkecil di negara ini, agar bagaimana desa ini punya peran besar, punya kontribusi besar dalam mendukung, menjaga kedaulatan, memajukan bangsa dan negara ini. Banyak hal yang kita bisa perbuat. Artinya bahwa KDMP ini terbangun harus bisa menjadi hilirisasi bahan baku warga masyarakat. Dari sektor apa saja, sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kan begitu. Para pelaku UMKM, semuanya ikut terlibat yang sehingga warga masyarakat itu punya penghidupan dan pekerjaan yang betul-betul layak. Dan ketika pasarnya itu sudah jelas, maka ke depan insya Allah desa akan berdaulat secara ekonomi, berdaulat dari sisi sosial, berdaulat dari sisi budaya.
Dan banyak hal yang terpenting ketika saya mengutip kata-kata Bung Hatta, Indonesia tidak akan bersinar dengan satu opat besar di Jakarta. Tapi Indonesia akan bersinar dari lilin-lilin kecil dari desa. Luar biasa. Karena desa ini mendominasi kaitan populasi, Iya, betul. luas wilayah, Betul. potensi alam. Emas ada di mana sih? Di desa. Ya. Timah ada di mana sih? Di desa. Jangan sampai yang mempunyai aset Benar. ataupun saham warga desa ini hanya menjadi objek, Hanya menjadi penonton. komoditas, kan, menjadi penonton. Harapan ke depan, desa maju, insya Allah Indonesia akan maju. Tapi sebaliknya, ketika desa terpuruk, jangan harap Indonesia kan begitu. Terus katanya dengan tematik-tematik tadi, Pak, misalkan ada desa apa, desa ini kan gimana, Pak? Saya coba merancang, menggagas dengan kawan-kawan para kepala desa, karena di setiap kecamatan itu pasti ada beberapa dapur MBG, Oh, SPPG ya, yang dikelola sama Katanya dengan SPPG. MBG, ya. Yang tentunya makan gizi gratis ini memerlukan daging, memerlukan telur, memerlukan sayuran, memerlukan beras, memerlukan buah-buahan. Si barang-barang ini jangan sampai ngambilnya dari luar daerah. Dari luar daerah, benar. Kalau ngambil dari luar daerah ya sama saja. Sama Berarti aja. masyarakatnya hanya sekedar menjadi Penonton. penonton. Ya, Maka kita harus mengambil peran yang positif, mengambil peran yang kontributif ke dalam hal ini. Saya sarankan terhadap kawan-kawan para kepala desa, yuk kita bareng-bareng, kita jadi supplier. benar. Ini menjadi desa telur, misalkan Desa ini jadi telur. desa Desa ayam. daging, dari ayam, ini desa buah-buahan, ini desa roti dan sebagainya. Jadi semuanya ikut terlibat dan di situ kita akan ada pemberdayaan secara ekonomi. Pemberdayaan cara Nah, ekonomi. gitu. Nah, itu kalau semua itu terbangun secara baik, maka kedaulatan tanah akan terjaga. Karena warga masyarakatnya produktif. Ya. Kedaulatan sumber alamnya akan terjaga. Orang desa akan betah di desanya karena potensinya ada, pasarnya pun ada, kan begitu. Jangan sampai kita diam di sebuah desa menjadi babu ataupun menjadi hanya menjadi pembantu orang lain. Kita harus jadi raja di desa kita sendiri dengan seluruh aktivitas dan potensi alam kita rawat bersama-sama. Karena kekuatan negara salah satunya berada di desa. Terus ini, Pak, ya. Pak Kades ya, Pak Anwar Sadat mengambil posisi ini, saya memang belum tahu, Pak, ya, wilayah sini ya. Kayaknya ini di tengah-tengah hutan ini. Gitu. Ya. Kalau yang disyaratkan itu kan katanya dengan gerai itu kalau bisa di pinggir jalan raya atau apa dan sebagainya ya. Bapak mengambil posisi di sini ini gimana, Pak? Konsep apa yang mungkin bisa menjadi? Ya sebetulnya karena letak geografis Kecamatan Kira Pedes ini yang didukung oleh 10 desa ini masih banyak kawasan hijaunya, Pak. Oh iya. Ya, walaupun gitu, di ya. kayak di hutan ini jalan kabupaten, Pak. Oh, Jalan kabupaten. Cuman emang letaknya ya seperti inilah, seperti ini. Iya. Tapi jangan khawatir sebetulnya, Pak. Iya, kalau Ketika ya. nah, salah contoh begini. Ketika kita mengkalkulasikan, menginventarisir kebutuhan sembako warga masyarakat misalkan per bulannya berapa yang sudah terintegrasi dengan koperasi, kan Ada istilahnya ada layanan khusus, mau diantarkah, kan begitu, apa mau datangkah, kan begitu. Itu sama saja kan seperti itu. Karena pasarnya orang sini, Betul. pasarnya warga di sini gitu. Andai pun KDMP misalkan mau di sawah, ya kan yang penting pasarnya gitu. Termasuk connecting, integrasinya itu harus jelas dengan warga masyarakat. Karena ketika warga masyarakat membutuhkan dan kita mendapatkan trust, kepercayaan dari masyarakat, semuanya akan mudah, Pak. Akan mudah. Terus katanya dengan ini, apa digitalisasi apakah juga sudah diterapkan? Oh, sudah, Pak. Di sini sudah sudah ya? ada aplikasinya, Pak. Oh, Misalkan begini, ini kebutuhan minyak sekarang sudah terambil berapa per hari ini. Kita jangan sampai nanti ketika masyarakat membutuhkan barangnya tidak ada. Oh, Nah, makanya kan sudah terkonek dengan aplikasi yang ada di koperasi desa ini. Ini gula ini sudah kurang berapa, misalkan minyak udah kurang berapa, kan begitu. Itu terlihat di aplikasi tersebut. Maka barang-barang itu sebelum habis sudah ada stok, ya gitu. luar biasa. Dan yang paling terpenting di KDP ini saya sangat mempertegas, outlet
UMKM itu harus diberikan tempat yang paling istimewa ketika pengunjung ataupun ya harus berada di depan. Betul, betul. Itu penghargaan, penghargaan terhadap warga masyarakat kita. Dan alhamdulillah Desa Ciber ini selama 2 tahun kita ada pendampingan dari Universitas Trisakti Jakarta terkait UMKM tersebut, Pak. Kita bisa bikin es krim dari ubi. Es krim dari ubi. Nah, belum ada kan? Bolu dari ubi. Ya banyak lah jenis makanan-makanan yang lainnya. Hasil pendampingan dan pelatihan dengan Trisakti Jakarta selama 2 tahun itu, termasuk di agrowisatanya, Pak. Yang terintegrasi. Keren. Terus ini Pak ya, saya mau petunjuk ini. Jadi saya ke Purwakarta ini Pak ya, jauh-jauh ya dari Jawa ya. Saya dari Malang Pak aslinya ya. Oh Malang. Malang, stay di Bandung, terus sekarang nyampe ke Purwakarta. Saya punya program ya, Rumah YouTube Indonesia. Nah harapan saya kaitannya dengan Koperasi Merah Putih ini, peran Kominfo harapan saya itu harus ada channel YouTube. Dan channel YouTube itu nanti akunnya dikelola oleh kementerian. Maksudnya apa? Bagaimana nanti kemudahan komunikasi antar koperasi se-Indonesia ini ada proteksi secara hukumnya. Sehingga sangat memungkinkan kita bertransaksi dengan koperasi mana saja itu aman. Selama ini kan yang sering terjadi ya di saat kita transaksi 1 kali lancar, 2 kali lancar, sudah dianggap saudara. Begitu ketiga kali pesan lebih banyak nggak dibayar. Akhirnya yang terjadi pertengkaran dan selama ini nggak ada solusinya. Nah, untuk itu di saat saya mengusulkan misalkan setiap Koperasi Merah Putih itu harus ada channel YouTube-nya itu di mana? Saat itu sangat luar biasa Pak, karena di bawah kepemimpinan Pak Prabowo juga kami punya Gubernur Kang Deddy Mulyadi, Bupatinya Omjen. Transparansi itu harus betul-betul menjadi prioritas. Agar apa? Agar rakyat percaya sama kita. Kita punya trust lah. Ketika rakyat sudah percaya sama kita, apapun programnya pasti dilaksanakan. Ini sebelumnya Pak, kaitan input output nih. Dari beberapa jenis usaha di pemerintah desa ini, baik itu lewat BUMDes atau Kopdes ini, menjadi sebuah multiplier effect kaitan sosial di masyarakat. Seperti gini, kita alhamdulillah sudah bisa mengasuransikan warga masyarakat Desa Ciber ini asuransi BPJS Kesehatan. Berapa persen? Mungkin sudah 70% Pak. Yang kedua, asuransi BPJS Ketenagakerjaan. Tatkala warga masyarakat meninggal ataupun kecelakaan kan, kalau meninggal ada santunan 42 juta. Kan gitu. Negara hadir dalam rangka meminimalisir hal-hal yang tidak diharapkan tatkala misalkan ada musibah kematian. Meninggalkan anak yatim. Kan di sini ada budaya tahlilan, Pak ya. Ada budaya apalagi ya, yang kayak gitulah. Itu kan memakan anggarannya cukup lumayan ya. Ketika negara atau pemerintah hadir di situ, yang sehingga kita bisa menyelamatkan aset anak-anaknya ataupun ahli warisnya. Yang ketiga, di sini seluruh warga masyarakat yang meninggal itu dari mulai kain kapan disiapkan oleh pemerintah desa. Tinggal maunya saja meninggalnya kapan. Kita sudah support kaitan hal itu, dan kita rencana mungkin di tahun depan kita sudah bisa memberikan beasiswa, harapannya 1 RW 1 sarjana. Ini kan agar apa? Karena yang paling utama yang saya rasakan, pembangunan sumber daya manusia lah yang paling susah. Itu Pak ya. Nah, jadi terkait dengan program Rumah YouTube Indonesia tadi, gambarnya Bapak sepakat ya? Sepakat, itu baik sekali Pak. Baik. Terus ini lagi Pak ya, yang sangat kami harapkan nanti Pak ya, karena ini nanti saya mau share ya, saya mau teriakkan ya, bahwa ini satu pemodelan ya. Ini supaya ada pengukuhan ya, paling enggak Bapak sudah ada modul-modulnya. Di saat nanti ada yang mau menduplikasi, itu sudah siap. Ya, soalnya apa? Ini yang diharapkan oleh pemerintah itu pemodelan-pemodelan seperti ini Pak ya. Jadi di saat saya misalkan kita bicara UMKM Pak ya, bagaimana terkait dengan KUR,
ya. Itu selama ini kan masyarakat tuh yang apa ya, gambaran masyarakat sekarang itu kan kalau ngutang mau ya, tapi mengembalikannya susah. Bayar enggak. Nah, dari sinilah Pak, Bapak kan sudah punya konsep, pokoknya pinjam harus untuk bisnis. Nah, bagaimana bisnisnya nanti sampai harus dipantau oleh desa. Jangan sampai, katanya untuk beli kambing, kok jadinya HP? Nah, maksudnya apa? Jadi kita memberikan pinjaman tapi ikut mengontrol. Nah, kira-kira sepakat nggak seperti itu, Pak? Sepakat, Pak. Pinjaman itu tidak boleh jadi gerakan konsumtif. Gerakan konsumtif, benar. Pinjaman itu harus melahirkan gerakan produktif. Bagaimana warga masyarakat yang tadinya ingin usaha, baik itu bertani, berkebun, beternak, karena hadirnya pemerintah memberikan pinjaman, maka apa yang digelutinya baik di sektor pertanian, peternakan, perkebunan, salah satunya itu, atau perdagangan, itu bisa tergerak, terbantu oleh kita. Ya, sehingga nanti ada pengembalian itu tidak susah lagi, karena mereka berusaha, kan begitu. Jangan sampai uang pinjaman dipakai konsumtif, kan gitu loh. Yang paling terpenting, saya ingin mengkikis kegiatan-kegiatan ataupun simpanan-simpanan yang sangat memberatkan warga masyarakat dari sisi pengembalian yang persentasenya luar biasa, kan. Kita sudah hafal lah, ada bank emok, bank keliling, dan sebagainya. Saya menyarankan terhadap warga masyarakat jangan sampai sebegitu. Kalau mau pinjam uang, tinggal hubungi saja Badan Usaha Milik Desa. Kita sudah menyiapkan. Yang penting nanti jelas analisa usahanya seperti apa kita pinjamkan. Yang penting amanah, punya tanggung jawab, dan uang ini adalah harus kita dukung sebagai kekuatan kapital dalam mendukung perekonomian warga masyarakat. Luar biasa. Memang seorang pemimpin harus seperti itu, Pak, ya. Jadi maksudnya humble, ya. Jadi bagaimana membangun komunikasi itu menjadi penting menurut saya. Soalnya apa? Bangunan komunikasi yang baik lah yang akan melahirkan satu apa ya, masyarakat itu partisipasi aktifnya itu ada di situ. Tapi kalau tanpa membangun adanya komunikasi yang baik tadi, bahasanya EGP. Oke ya, Pak Anwar Sadat, ya, karena jenengan ini termasuk orang-orang penting di Republik ini, menurut saya, dengan adanya Koperasi Merah Putih yang siap menjadi percontohan, ya. Karena jenengan ada kegiatan yang padat, ya, saya sangat menghargai waktu jenengan. Tapi alhamdulillah saya ke sini, ya, ke Purwakarta, langsung ketemu seorang kepala desa yang super cadas, super keren. Biasa, masih belajar. Jadi saya memang berharap, ya, Koperasi Merah Putih di Jawa Barat ini, ya, barometernya di sini, dan saya ingin terkait dengan YouTube ini, ya, supaya Jen memberlakukan semua koperasi harus membentuk channel YouTube, ya, dengan maksud bisa saling mengevaluasi, bisa saling tukar informasi, bisa banter produk, bisa edukasi, bla bla bla. Ya, betul. Yang mungkin itu, mungkin ada closing statement, monggo. Terakhir, pesan untuk saling berbagi dengan para kepala desa, perangkat desa, juga BPD. Negara tidak akan kuat tatkala desa itu tidak berdaya. Dan sesungguhnya kekuatan negara salah satunya berada di desa. Mari bersama membangun karya untuk kemandirian desa. Dan hanya itulah yang kita bisa harapkan. Jabatan ada waktunya, kepemimpinan ada masanya, tapi nilai-nilai historis yang baik itu akan menjadi citra bagi anak cucu kita ke depan, termasuk warga kita yang kita pimpin. Baik dan buruknya tergantung kita sebagai pemimpin, dan bisa tidak menularkan sebuah legasi yang baik bagi anak bangsa ke depan. Alhamdulillah. Ya, demikian tadi, ya, bincang-bincang kami yang luar biasa, ya, dengan Bapak Anwar Sadat, ya, sebagai kepala desa, sekaligus beliaunya sebagai ketua Abdesi di Jawa Barat, ya. Semoga dengan adanya ide-ide, ya, yang sudah dijalankan ini, ya, nanti sesegera mungkin, ya, ada modul, ya, sehingga sesegera mungkin nanti bisa menjadi percontohan di saat misalkan ada yang ingin mencontoh di sini, paling nggak sudah ada
materi yang disampaikan dan sertifikasi yang disiapkan ya, sehingga menjadi percepatan ya koperasi Desa Merah Putih yang ada di berbagai belahan bumi pertiwi ini nanti bisa salah satu percontohan di sini. Ya mungkin itu ya. Terima kasih sekali. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.